Baik, selamat datang semuanya. Eh, pada pembahasan soal PK hari ini akan dipimpin oleh Kak Suki ya. Oke, mungkin boleh dimulai sekarang di share screen aja. Oke, makasih. Sebentar ya. Wah, ih, fokus aja ya, fokus ya, angkat di sana ya, ya. Kelihatan, halo? Yuk, tetap. Ya, udah kelihatan. Oh ya, oke. Sekarang Kasih. putih gitu sih. Oh ya, sorry. Nah, tapi Ah ya, udah ya, kelihatan. Oke, jadi sebelumnya selamat siang, teman-teman. Kalian sebenarnya boleh manggil saya dengan semua sebutan, boleh Suki, boleh Kak, boleh siapapun. Jadi kali ini di sini, jadi saya dapat soal TO dari, ini dari, kalau nggak salah dari BTA ini. Jadi BTA 20 soal dengan subtes PK. Oke, jadi mungkin enaknya sebelum kita mulai pembelajaran, apa pembelajaran sih, em, diskusi pada siang hari ini, mungkin lebih baiknya mari kita semua berdoa menurut ajaran masing-masing, berdoa dulu. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi soal pertama ini kita ada soal fungsi dan komposisi. Jika GOF X plus dikali X plus 1 sama dengan X min 2 dan Fx-nya adalah 2X min 3. Manakah pernyataan yang benar? Jadi ini adalah soal-soal yang mencari pernyataan gitu ya, mencari pernyataan. Pertama-tama kita cek aja dulu langsung pernyataannya biar kita bisa dapat pernyataan-pernyataan. Jadi di pernyataan pertama di yaitu em, F2 lebih dari 2. F2 lebih kecil daripada 2. Apakah benar? Di sini kita nggak, ini kita bisa langsung, sini kita bisa langsung substitusi aja ya. Bentar, bentar ya. Di sini. Kita bisa langsung substitusi aja di sini. Ininya, di sini. Caranya, 2, di sini dikali 2 minus 3. Kenapa dikali 2 di sini? Gara-gara X-nya tuh di sini ya. X ini kan nanti disubstitusikan jadi 2. Di sini 2. Nah, jadi 2 dikurangin 2 kali 2 dikurangin 3 sama dengan 1. Dan di sini berarti 1 lebih kecil daripada 2. Berarti di sini benar. Terus yang kedua, em, F min X sama dengan min 3 min 2X. 2 ya. Berarti di sini 2 min X sama min 3 sama dengan min 2X dikurangin 3. Ini kan hasilnya ya. Apakah sama dengan ini? Ya ini sama ya. Cuman aja ini kan beda urutan aja. Aslinya mereka sama. Jadi nomor 2 yang ini. Lagi-lagi benar. Terus nomor 3. Nah kali ini kita tuh ditanya tuh yang G. Bukan yang F. Jadi cara-caranya gimana? Pertama kita harus, ini kan FOG ya. Ini kan GOF ya. Jadinya kan em, kita masukin X plus satunya dulu ke F. Sehingga kita bakal dapat ini. 2 X plus 1 minus 3. Kita dapat ini nih. 2 X minus 1. Nah, em, 2X minus 1. Terus nanti gini. G 2X min 1 hasilnya adalah X min 2. Ya kan? X min 2 ya. Oh, ya. Heeh. Terus, em, oh ya, di sini harus dikurangi 3 dulu nggak sih? Oh ya, pas, pas. Udah dikurangi 3.
Terus setelah dapat G2X min satunya, kita harus bisa jadiin jadi X min 2-nya. Nah, caranya gimana? Kalau saya pribadi lebih suka menjadikan menjadikan 2X min satu, saya menjadikan 2X min satu sama dengan X min 2, bukan sama dengan ya, tapi perbandingannya sama. Kalau misalnya di sini X, di sini 2X, di sini min 2, berarti di sini seharusnya adalah em, ditambah 3 nggak sih? Maaf, pas saya jadi saya jadi lupa, sorry sedikit sebentar ya. Kalau nggak, kalau misalnya gini, hmm, di disubstitusikan langsung aja bisa nggak sih? Oh ya, bisa nih, bisa disubstitusikan langsung. Jadi di sini kan G-nya satu ya. Sorry, maaf, ini saja masih pakai erase. Kayak soal pernyataan tiga kan, di sini kan seharusnya satu ya. Berarti di sini em, 2X min satu sama dengan satu. Berarti em, kita tinggal putar atau tinggal geser. Jadi 2X sama dengan 2, jadi X di sini adalah satu. Berarti kalau misalnya di sini X-nya satu, berarti di sini kan juga satu ya. Berarti sama dengan satu dikurangin 2, hasilnya adalah negatif satu. Apakah benar di sini negatif satu? Ya, di sini benar. Oke, terus yang kedua, yang keempat, G-1 inverse 2 sama dengan 7. Nah, kan kalau kalau misalnya artinya gini, berarti kan sama aja gini ya. Kalau misalnya di inverse, ini sama aja artinya G7 sama dengan 2. Oke, berarti di sini kita harus cari 2X min satu yang sama dengan 7. Berarti 2X sama dengan 8. X berarti sama dengan 4. Nah, dari sini em, kan kalau yang di kanan tuh kan X minus 2 ya. Kan di sini kan kita udah tahu X itu adalah 4. Jadi em, 4 dikurangin 2 sama dengan 2. Apakah di sini juga 2? Ya, di sini juga 2, benar. Oke, jadi buat soal yang pertama, semuanya di sini yang benar semua. Oke, terus yang untuk nomor yang ketiga, ada 13 bola terdiri dari bola merah, bola biru, dan bola kuning. Berapa peluang terambilnya satu bola biru dari satu pengambilan? Nah, ada dua pernyataan. Pernyataan pertama, banyak masing-masing bola di dalam kotak membentuk daerah geometri. Lalu yang kedua, banyak bola merah adalah 6 kalinya banyak bola kuning. Gitu. Jadi ini adalah soal pernyataan, kayak pernyataan mana nih yang bakalan cukup, apakah pernyataan satu aja, apakah pernyataan dua saja, atau butuh dua-duanya, atau kedua pernyataannya tidak bisa memenuhi. Oke, jadi kita pertama-tama pakai pernyataan pertama dulu. Kalau misalnya banyak masing-masing bola di kotak membentuk deret geometri. Jadi di deret geometri itu gimana contohnya? Contohnya itu kan kayak gini. 1, 2, 4, 8. Sini kan udah kelihatan ya polanya. Kali 2 ini, kali 2 ini, kali 2, kayak gitu. Itu adalah contoh dari deret geometri. Nah, sebenarnya ada cara benarnya, tapi saya em,
lebih memilih kayak cara yang lebih cepatnya. Gara-gara menurut saya kalau misalnya saya harus masukin pakai rumus aljabar gitu, rumus-rumus deret geometrika gitu, menurut saya itu terlalu lama buat PK yang kurang lebih satu soal di PK kita hanya bisa mendapatkan 1 menit saja. Jadi kita coba-coba. Itu saya lebih suka dengan cara coba-coba. Banyak masing-masing bola di dalam kotak membentuk deret geometri. Coba anggap anggap bola pertama adalah satu. Anggap bola pertama itu adalah satu, terus bola kedua itu adalah dua, terus em, bola ketiga itu adalah empat. Ini pakai dia pola geometri dengan R-nya 2, A-nya 1. R-nya 2, A-nya 1, terus di sininya berarti 8. Di sini hasilnya tuh ada ada berapa? Saya cuma bisa tiga dong ya, karena kan cuma ada 3 jenis bola. Di sini hasilnya berapa? Sama dengan 7. Jadi rasionya bukan 2 ya berarti ya. Coba kalau misalnya 1, 3. 1, 3, 9. Di sini kita bisa tahu kalau kita tambahin sama dengan 13 ya. Oke. Jadi dari 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 pernyataan satu aja kita bisa tahu berapa banyak bola pewarnanya. Oh ya, omong-omong dari sini kita nggak harus tahu hitung peluangnya berapa ya. Yang penting di sini kita bisa tahu berapa sih bola pewarna itu berapa. Gara-gara kita kan di sini kan nggak ditanya em, berapa. Kita kan di sini kan di soalnya kan nggak nanya berapa peluang terambil satu bola biru satu kali pengambilan, tapi kita cuma di sini harus tahu berapa sih bola warnanya gitu. Walaupun di sini ditanya, tapi jatuh-jatuhnya kita tuh cuma diminta soal kecukupan datanya aja. Jadi apakah kita bisa tahu dengan informasi satu atau informasi dua saja. Oke, lalu pakai cara yang ke lalu pakai cara yang cara pakai pernyataan yang kedua. Banyak bola merah adalah 6 kali bola kuning. Berarti kan kalau misalnya ada satu bola merah, maka akan ada akan ada em, balik balik balik, maaf. Kalau misalnya ada satu bola kuning sama dengan ada 6 kali bola merah gitu ya. Nah, berarti di sini kan cuma ada 3 warna doang. Berarti di sini sisanya bola biru. Bola biru tuh berarti 13 dikurangin 6 tambah 1 sama dengan 6 gitu. Di sini kalau misalnya kita masukin 2 misalnya ya, coba 2 bola kuning sama dengan 12 bola merah. Nggak bisa ya, gara-gara kan 2 tambah 2 14. Jadi fix ya, cuma fix ya. Hanya dengan satu bola kuning saja sama 6 bola merah saja, nanti udah kelihatan. Oh ya, ngomong kalau misalnya dalam soal pernyataan gini kita nggak boleh ada 2 data gitu ya yang berbeda gitu. Kalau misalnya 2 data yang berbeda tuh artinya kan datanya itu masih belum cukup gitu. Jadi di sini kita bisa pakai satu pernyataan saja, jadi bisa pakai yang D. Oke, jadi em, soalnya gini, misalkan X min seper X sama dengan Y min seper Y. Berapakah nilai XY? Ini lagi-lagi soal pernyataan. Nah, tapi kali ini gue mau coba mulai dulu dari pernyataan nomor 2 ya. Nomor 2, berarti 3 dikurangin sepertiga. Kan di sini kan kita tahu ya, kalau misalnya X-nya adalah 3. Sama dengan Y min 1 per Y. Gitu kan ya. Terus berarti 8
per 3 sama dengan em, Y dikurangin seper Y. Itu ya. Oke. Terus em, kita di sini bisa langsung aja kali. Kita kalikan dengan apa? Kita kalikan dengan 3Y. Gara-gara di sini kan di sini bawahnya ada 3, di sini bawahnya adalah Y. Berarti kita kalikan 3Y biar hilangin bawahnya. Jadi em, 8Y sama dengan 3Y kuadrat minus 3. Terus berarti di sini kalau kita pindahin ya di sini ya. 3Y kuadrat minus 8Y minus 3 itu sama dengan 0 gitu ya. Terus kita faktorkan. Berarti ini faktornya berapa nih? Faktornya berarti kan 3Y ditambahkan 1. Habis itu nanti kita bakal kalikan Y minus 3. Dan di sini hasilnya adalah 0. Kayak gitu. Nah, di sini kita bisa tahu nih. Y di sini kan berarti kan yang ini kan em, yang pertama kan minus 1/3. Sama satunya lagi itu adalah 3. Berarti em, kalau kita kalau kita em, oh iya belum bisa di sini. Berarti di sini ada dua ya, ada dua hasil, yang nggak tetap. XY bisa aja 3 dikali 3, kalau enggak sama sama aja 3 dikali minus sepertiga. Ini hasilnya 9, ini hasilnya minus 1 gitu. Berarti pernyataan 2 belum cukup. Karena di sini kan kita belum tahu pasti berapa ya. Kayak tambah halaman dulu. Terus nanti kita pakai pernyataan yang satu. Berarti sorry, mau nulis dulu ya. X minus 1 per X. Dengan Y minus 1 per Y. Gimana X tadi kan Y. Ini kan. Oke, kita bisa pindah ruas dulu. X dikurangin Y sama dengan, maaf, lebih. X dikurangin Y sama dengan 1 per X dikurangin 1 per Y. Gitu. Berarti di sini hmm, di ruas kanan ya. Di ruas kanan ya. Berarti kita bisa jadikan Y min X. X per X kali Y. Sama dengan gini. Berarti kan X minus Y sama dengan Y min X dikali X dikali X kali Y. Jadi karena tadi em, ini kan Y min X itu kan sama dengan X minnya dikali negatif ya. Berarti X minus Y sama dengan minus X minus Y per X dikali Y. Ini kita bisa putar
di mana nanti minus XY sama dengan minus X min Y per minus X minus Y. Di sini kan dia negatif-negatif ya coret, jadi minus XY sama dengan X min Y per X min Y. Coret-coret sama dengan 1. Jadi XY sama dengan negatif 1. Nah, dari sini kan hasilnya kan cuma satu aja ya, berarti kita bisa tahu aja dari pernyataan yang satu gitu. Mungkin jelas sampai sini. Berarti tadi yang dua saja ya. Berarti kita pakai yang B. Jelas saja? Maaf, balik-balik. Tadi yang dua nggak bisa. Kita pakai yang A tadi. Jelas? Oke. Oke, diberikan segitiga ABC dengan panjang AC sama dengan 5 cm dan besar ABC sama dengan 45 derajat. Sorry, mau baca lagi saya sebentar ya. Ini A, di sini B, di sini jangan kayak gitu. Enakannya kayak gini kan. Di sini A, di sini C, di sini tuh 5 dan di sini itu adalah yang B. Terus ini itu adalah 45 derajat. Tapi ini ya bukan berarti ini siku-siku gagar kan ini belum dibilang kalau misalnya ini adalah em, siku-siku gitu ya. Jadi kan kalau rumus rumus segitiga tuh adalah setengah dikali sisi pertama yaitu adalah sisi tinggi yaitu adalah AB dikali sisi alas yaitu adalah AC lalu dikali dengan sin. Ini kita tahu kan kalau misalnya AB adalah tadi di sini kan kita tahu kalau misalnya hmm, maaf bukan AC harusnya di sini BC kalau ini sin. Jadi di sini kita bisa pakai aturan kosinus AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat dikurangin 2AB terus di sini tuh BC nanti dikali lagi sama cos 45 derajat. Berarti AC kan tadi kan itu ya 5 ya. Jadi 5 kuadrat atau 25 aja langsung. 25 sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat dikurangin. Tadi kan 445 itu kan akar 2 per 2 ya. Ini kan berarti per 2-nya itu ngecoret 2-nya. Terus dikali akar 2 jadi dikurangin akar 2 ABBC.
Langsung aja kali AB kali BC gini. Tambah kali. Dan kalau saat maksimum itu adalah di saat dimana tadi lihat, mana tadi adalah luas maksimum itu adalah di saat dimana um, L max tadi adalah sama dengan AB, sorry, AB sama dengan BC di saat mereka sama dengan sama gitu. Karena tadi em, karena tadi em, AB kita anggap tadi belum belum dapat 5 ya. Atau mungkin nggak usah pakai kosinus gini ya. Jadi kan kalau sepengetahuan saya, em, kalau misalnya kita pakai rumus yang segitiganya kayak gini, rumus segitiganya kayak gini, berarti kan eh, em, alas dikali tinggi gitu ya. Alas kali tinggi dikali seperdua. Nah, tapi sepengetahuan saya pernah ngerjain soal mirip ini juga. Ini tuh luas, bukan luas maksimal. Nah, tadi kan dari soal kita tahu dari sini A ke C ke B di sini adalah B-nya di sini adalah 45 derajat. Nah, di sini kita coba nganggap kalau misalnya ini jadi siku-siku gitu. Sini siku-siku. Berarti kan di sini kan sudah 90 derajat. Kan total segitiga itu adalah 180 derajat, berarti di sini adalah em, 45 derajat. Ini ya. Berarti kan tan-nya adalah 45 derajat, tan 45 derajat. Di sini kan adalah 5. Berarti tan 45 derajat itu kan sama dengan 1. Jadi kan sama dengan demi ya. Sama dengan depan, desa-desa. Depan per samping. Jadi di sini sisinya juga 5. Sini sisinya juga 5. Berarti em, 5 dikali 5 dibagi 2 sama dengan 25/2. Em, kan kalau 25/2 ini kan sisi, kalau misalnya 25/2 adalah sisi, kalau misalnya ini adalah segitiga siku-siku. Berarti kan kalau misalnya segitiga siku-siku kan luasnya kan belum max ya. Kayak gitu. Nah, berarti di sini yang 25/2 ini adalah belum yang luas mak. Berarti di sini 25/2 itu adalah belum luas maksimumnya. Dan di sini luas maksimumnya itu pasti bakal lebih besar. Jadi P lebih besar daripada Q. Oke, dari sampai sini aman. Aman-aman. Oke, makasih. Oke, jangan pakai salah, jangan pakai hal tambahan. Oke, jadi di sini lagi-lagi ada soal inverse. Soal inverse diketahui F 1/x-1 sama dengan X plus 1/x-1. Dan F inverse A plus 2 sama dengan 1. Oke, terus kita bisa
ubah tadi ini F inverse 1 A plus 2 sama dengan 1 tadi. F inverse A plus 2 sama dengan 1 menjadi sama aja dengan F1 sama dengan A tambah 2. Kayak gitu. Tadi kan fungsinya kan kayak gini ya, fungsi F-nya. Fungsi F-nya tadi adalah F. 1 per X min 1 sama dengan X plus 1 X min 1. Di sini kan kalau misalnya F-nya adalah 1, maka di sini nanti bakalan jadi em, A plus 2 gitu ya. Jadi kita cara mengubah ini ke 1, berarti di sini em, harus 1 kan ya. Caranya gimana? Berarti harus 1 per 1. 1 per 1, 1 per 1, di sini X-nya yang dikurangi 1 sama dengan 1 berarti kan sama dengan 2 ya. Jadi F 1 per 2 minus 1, 2 minus 1 sama dengan 2 tambah 1 per 2 juga di sini. Gara tadi X-nya diganti jadi 2 min 1 sama dengan 3 ya. Sama dengan 3. Gimana? 3 adalah A plus 2. Berarti A adalah 1. Terus saya lihat ke atas. Tadi berarti A di sini adalah 1. Dan di sini nanti bakal dikurangin 1 sama dengan 0. Jadi Q lebih besar daripada P. Oke. Nah sekarang ini ada soal data, soal statistik. Ada daftar bilangan bulat memiliki modus 26, rata-rata 16, dan bilangan terkecil dalam daftar tersebut adalah 6. Mediannya M yang juga masuk dalam daftar tersebut. Jika M diganti dengan M plus 10, rata-ratanya menjadi 18. Nah, dari sini kita bisa tahu ada berapa jumlahnya, jumlah 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 bilangannya. Jadi kan anggap rumus rumus rata-rata kan sama dengan total nilai dibagi oleh ada berapa banyak nilai. Jadi kan kalau misalnya biasanya nih awalnya maaf, awalnya rata-ratanya kan adalah 16 nih. Tapi waktu tadi ada ditambahin 10 M plus 10, berarti tadi totalnya ditambah 10 sama dengan 18. Nah, em, berarti kan beda 2 ya. Beda 2 rata-ratanya. Beda 2 rata-ratanya. Berarti di sini kan berarti kan 10 itu kan berarti kan nambahin 2 rata-rata ya. Nah, jadi 10 per N sama dengan 2. 10 per N sama dengan 2 berarti N sama dengan 5 gitu ya. Berarti di sini jumlahnya ada 5, ada 5 nomor, ada 5 angka. 5 angka. Kan di sini modusnya adalah 26 ya. Artinya kan em, minimal minimal modusnya itu minimal 26-nya itu ada 2. Gara-gara kalau modus itu nggak boleh 1.
minimal 26 ada 2. Nah, jadi kan awalnya 5 angka sama dengan 5 angka tadi. Rata-ratanya kan adalah 16. Rata-rata 16. Berarti kan totalnya kan, total nilainya itu adalah, total nilainya itu adalah 16 dikali 5 sama dengan 80. Berarti totalnya ini, tadi 5 angka ini ditambah-tambahin itu adalah 50. Berarti nanti 26 terus ditambah 26 ditambah, tadi ada angka minimalnya 6 ya. Terkecil itu adalah 6, tambah itu ada 6 sama ada 2 angka lagi nih. Nah, tadi kalau nggak salah disebutin nih. Nih, em, jika M diganti M-4, jadi ada angka M, maka median daftar bilangannya yang baru menjadi M-2. Nah, berarti ada 2 angka nih, 2 angka lagi. M sama M-2. Tambah M tambah M-2 sama dengan 80. Terus kita tambahin aja. Berarti di sini M ditambah M-2 sama dengan 22. Berarti M tambah M sama dengan, atau 22M sama dengan 24. Berarti M adalah 12. Berarti 2M, tadi kan ditanya 2M ya. 2M adalah 24. 2M ada, tadi kan P, berarti sini adalah 24 dan Q-nya adalah 26. Nah, berarti di sini P-nya lebih kecil daripada Q. Yang berarti Q lebih besar daripada P. Berarti yang B. Oke, nice. Diketahui grafik memotong garis Y di titik em, di titik 2,6 dan juga di 4,6. Jika grafik fungsi f menyinggung sumbu x, maka grafik fungsi f memotong garis x sama dengan 0 adalah di titik adalah, oke. Jadi ada rumus y sama dengan a x minus p. Ini minus p-nya itu adalah titik puncaknya. Sini cara tahu titik puncaknya gimana? Dari nih 2,6 sampai 4,6. Jadi kalau misalnya ada em, ada dua titik yang tingginya sama di grafik, tengah-tengahnya itu adalah titik puncaknya. Jadi cara nyarinya gini, 2 ditambah 4 per 2 sama dengan 3 gitu ya. Berarti titik puncaknya itu ada 3, jadi Y sama dengan A X min P, Y sama dengan A X min 3. Oh ya, jangan lupa di sini taruh kuadrat ya. Di sini kuadrat. Terus kita substitusin aja. Tadi kan memotong sumbu garisnya di titik 2 dan 6. Berarti 6 sama dengan A terus 4 kurangin 3 kuadratin. Kan 4 dikurangin 3 dikuadratin kan ada 1. Berarti di sini adalah A-nya sama dengan 6. Gitu ya. A-nya sama dengan 6. Berarti kita dapat di sini rumusnya adalah Y sama dengan 6 X min 3 kuadrat. Gitu. Nah, kan saat memotong garis X sama dengan 0. Berarti substitusin aja nih. Y sama dengan 6
0 dikurangin 3 pangkat 2 berarti Y sama dengan 54 kan 0 minus 3 itu kan jadi minus 3 terus dikuadratin jadi 9 dikali 6 jadi 9 kali 6 sama dengan 54 berarti jawabannya itu yang Oke, sampai sini lanjut ya. Oke. Di sini nggak tahu maksudnya di sini apa. Saya juga kurang paham ini maksudnya apa nih kayak kosong kayak gini. Tapi mungkin maksudnya adalah X itu adalah sebuah angka aja kali mungkin sih maksudnya. Aku bisa angka buat angka Elemen cacat. real nggak sih? Hah? Apa? X elemen real gitu. Oh, angka real gitu ya. Iya, Oh, berarti kemungkinan besar. intinya adalah sebuah angka gitu ya. Berarti angka real berarti angka 1, 2, 3, 4. Berarti di sini X itu 1, 2, 3 seterusnya gitu. Nah, ini kita mencari pernyataan mana yang salah. Nomor 1. Jadi kalau misalnya artinya mutlak tuh itu ya, misalnya ini ada angka minus 5. Tapi kalau dimutlakin nanti bakal jadi 5 gitu, bakal dijadikan positifnya gitu. Oke, terus kita lihat dulu nomor 1 di sini. Em, Eh, kan, sorry, maksudku tadi bilangan real tuh mencakup negatif juga sih. Jadi nggak imajiner aja gitu. oh, beda ya sama bilangan asli ya, bilangan real itu ya. Tahu aku beda deh. Oke, oke. Ya, Oke, oke. Tapi udah kita anggap aja bisa bisa ini bisa satu negatif atau bagaimana? Oh, bilangan real tuh bilangan yang itu ya. Pokoknya intinya angka lah, bisa desimal, bisa nol, bisa negatif, bisa pecahan, bahkan irasional juga gitu ya. iya, Oke. Berarti kan di sini kalau misalnya di sini udah mutlak kan pasti hasilnya adalah positif ini. Mau berapapun hasilnya adalah positif. Terus di sini ada X. Di sini X yang nggak negatif tapi udah dimutlakin. Jadi di sini hasilnya pasti juga positif juga. Jadi di sini pernyataannya benar, sama, pasti. Lalu pernyataan yang kedua, akar X kuadrat sama dengan X. Kan kalau X kuadrat tuh kan X kuadrat, tapi kalau diakarin tuh kan sama aja X aja ya, X pangkat 1 aja ya. Nah, em, di sini kan hasilnya pasti positif. Nah, pasti positif gara-gara nggak mungkin angka dalam angka dalam akar ini tuh angka dalam akar ini tuh hmm, positif negatif nggak mungkin yang sudah dipangkatin tuh nggak mungkin negatif berarti di sini aslinya pasti positif dan di sini aslinya pasti juga positif jadi di sini dua juga benar terus yang nomor 3 hmm, minus mutlak x terus lebih kecil sama dengan x dan x itu lebih kecil sama dengan dari mutlak x gitu kalau misalnya minus mutlak x itu berarti minusnya itu ngekali mutlak X gitu loh. Jadi sama aja minus dikali positif yang hasilnya adalah minus minus dikali positif yang hasilnya adalah negatif. Lalu di sini ada mutlak X yang pasti hasilnya adalah positif gitu. Dan ini hasilnya hasilnya itu sama sama-sama positif angkanya sama positif angkanya dan juga nilainya juga sama. Dan di sini pasti lebih kecil gara-gara di sini tuh bilangannya itu masih negatif jadi 3 juga benar.
Terus ke nomor 4. Nomor 4. em, max. Maksudnya max X. Maksudnya ini tuh ya, cari em, bilangan paling besar ya. Bilangan paling besar. Berarti kan bilangan paling besar kan em, sama dengan pasti yang positif ya. Pasti yang positif. Terus di sini mutlak X itu kan juga positif. Misalnya ini kita dapat ada max. X-nya anggap aja kita 2, jadi 2. Max X, max 2 dan minus 2 sama dengan mutlak 2. Berarti kan benar kan ya? Max 2 dan minus 2 itu kan paling besar itu kan yang 2. Berarti kita ambil yang 2, 2 sama dengan mutlak 2, yang aslinya juga 2. Jadi di sini juga benar. Berarti nggak ada yang salah. Berarti nggak ada yang salah yang A. Berarti. Nah, terus nanti kita ini ada sistem persamaan linear variabel X, Y, Z. Ini ada yang 3 variabel. Di sini juga ada yang 2 variabel. Nah, di sini kita jangan capek-capek nge-substitusin dulu, gara-gara sebenarnya nggak bakalan bisa langsung. Tapi makanya kita bisa lihat dulu ke pernyataan pertama. Pernyataan pertama, R itu ada 3, R itu sama dengan X ya. Di sini, lihat di sini. R sama dengan 3, berarti di sini X-nya sama dengan 3. Apakah benar? Nah, lihat di sini nih. Di sini kan minus Y minus 2Z. Di sini Y plus 2Z sama dengan 5. Berarti kita bisa tinggal tambahin aja nih. 2X minus Y minus 2Z. Terusnya ada Y ditambah 2Z sama dengan 5. Kan minus kalau ditambah positif kan sama dengan 0 ya. Berarti 2X sama dengan 8 dan X-nya atau R itu adalah 4. Jadi yang satu salah. Terus yang kedua, S adalah 2 jika A sama dengan 2. S adalah 2 jika A sama dengan 2. S itu apa? S itu Y ya. Berarti kita bisa lihat cek dari pernyataan yang ini. Yang kedua, berarti ini adalah 2. Berarti 4 dikurangin dikurangin S sama dengan 2. Tuh. Berarti di sini S-nya harusnya 2. Iya benar. Benar. Jadi di sini benar nomor 2. Terus yang nomor 3. R tambah T sama dengan 5. 4 tambah T sama dengan 5 jika A sama dengan 3. T tadi tuh yang Z ya. Berarti kita coba dulu. Em, Berarti 4 dikurangin Y sama dengan 3. Berarti di sini Y sama dengan 1. Berarti Y di sini sama dengan 1. Terus kita masukin di sini Y plus 2Z. Berarti 1 tambah 2Z sama dengan 5. Berarti di sini Z-nya atau T-nya sama dengan 2. Z, sorry. 2Z dulu ya. Sini. 2Z-nya atau T-nya sama dengan 4. Berarti di sini Z-nya adalah 2 gitu. Berarti 4 ditambah T, 4 atau ditambah Z sama dengan 2, yaitu 6. Jadi bukan 5 ya, harusnya 6 ya. Salah. Terus R tambah S tambah 2T sama dengan 9. Jadi di sini kan sama dengan S kan sama dengan 4 ya.
Di sini R yang sama dengan 4, terus S plus 2Z-nya bisa jadi di sini, yaitu sama dengan 5. Kan ini kan sama ya, S plus 2Z sama dengan Y plus 2Z. Y plus 2Z itu kan tadi kan sama dengan dibilangin 5, berdasarkan tadi di persamaan yang ketiga, berarti 4 tambah 5 sama dengan 9. Pas. Nah, Kayak tadi bukannya R-nya 3 ya? ada Bukan 3. ya? Ada 4 ya, tadi. Oh, oke. Hmm. Tadi yang R3 tuh penetanya salah. Oke, oke. Oke. Nah, lanjut. Ini soal kesebangunan. Jujur ini saya tadi waktu tryout juga sempat salah-salah. Saya tadi awalnya ngira nggak ada jawabannya. Tapi sebenarnya ini cuma pure kesebangunan. Jadi sedikit review ya kesebangunan itu gimana. Misalnya nih, ada dua segitiga yang sebangun. Ini 12, ini 5. Saya ini sebangun. Ini sebangun dengan 10 dan ini X-nya berapa? Kita nggak tahu. Tapi kalau kesebangunan itu adalah salah satu dampak dari kesebangunan adalah rasionya sama. Jadi di sini 12 per 5 sama dengan X per 10. Berarti kita bisa kali silang 100 120 sama dengan 5X X X sama dengan 24 gitu. Berarti di sini X itu adalah 24. Ini contohnya ya, bukan soalnya ya. Terus kita lihat kayak begini soalnya. Ini kita apa saja ya, kita cuma contoh doang. Dari gambar dia. Ini gambarnya agak susah nih. Hmm. Kayak gini. Terus sini A, sini B, terus sini C, di sini ada D, di sini ada E, di sini adalah F gitu. Nah, terus sejajar ini sejajar A AD sejajar, AB sejajar dengan CD, dan yang BC sejajar dengan yang DE. Tadi ini ya, kasih dulu ya info-info soalnya tadi ya. AB sama dengan CD, di mana mereka adalah sama-sama 26. Lalu BC sama dengan 24. Lalu DE sama dengan 8. Oke, nanti kita bikin asumsi-asumsi. Contohnya, kita harusnya taruh G, sorry. Taruh G di sini. Anggap CG adalah X. Berarti di sini kan BG itu adalah 24 negatif X. Terus em, em, CF sama dengan kita anggap Y. Berarti di sini DF sama dengan 26 negatif Y. Gitu. Nah,
kita bisa dari kesebangunan kayak gini. Berarti di sini buat kasih sedikit pembatas dulu biar nggak buyar-buyar. Di sini AB per Y sama dengan 24 minus X per X. Lalu ini kan sama aja berarti 26 per Y sama dengan 24 minus X per X. Itu. Terus nanti ada lagi di sisi ini. Di sisi ini sama di sisi yang ini. Itu berarti Y adalah Y per 26 ini Y sama dengan X per DE. Terus tadi kan DE sama dengan 28 ya, berarti Y 26 minus Y sama dengan X per 8. Ini kan ada dua persamaan ya, ada persamaan. Di sini kita bisa kali silang. Berarti nanti kita bakal dapat pertama persamaan pertama 26X sama 26X sama dengan 24Y 24Y minus XY. Terus yang kedua 8 8Y sama dengan 26X min XY. Berarti di sini sini kan 26X sama kan 26X juga. Jadi kita bisa substitusiin 8Y sama dengan 24Y dikurangin XY dikurangin lagi sama XY. Berarti 8Y. Berarti kita pindah aja. Minus 16Y sama dengan minus 2XY tadi kan. Berarti X-nya adalah 8. Di mana X-nya adalah CG. Di mana X-nya adalah tadi CG. Dan berarti BG-nya adalah BG sama dengan 24 minus 8. Berarti 8. Itu adalah 16. Ada 16. Ini ada 16. Oke. Lanjut. Ini adalah soal filling slot. Ada 5 angka berbeda dari angka 0, 1, 2, 3, 4. Dari kiri ke kanan. Dengan angka pertamanya bukan 0. Dan angka terakhir 2 atau 4 gitu. Jadi untuk itu pertama. Kita untuk angka pertama kita bikin dua skenario aja, dua skenario di mana skenario 1 harus angka 2 akhiran 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 .
akhiran 2, terus yang kedua yang akhirnya 4. Nah, terus berarti kan kalau misalnya di sini akhirannya 2, berarti kan angka pertama tuh bisa diisi apa aja? Angka pertamanya itu bisa diisi em, pasti kan bukan 0 dan juga bukan 2, berarti bisa diisi 3. Diisi 3. Terus em, angka keduanya berarti bisa diisi yang apa aja? Berarti bisa diisi sama 0, 1 sama 3, berarti dikali 3. Terus nanti selanjutnya em, bisa anggap aja tadi angka sini udah kita ambil 0. Terus nanti tinggal ada dua opsi, 1 sama 3. Anggap di angka ketiga ini kita udah ngambil misalnya angka 1. Berarti tinggal satu satu opsi aja. Sama dengan ini dikali ya. Dikali 9 sama dengan 18. Berarti di sini buat skenario akhiran 2 ada 18 cara, terus yang akhiran keempat, yang akhiran keempat sebenarnya sama sih, nanti hasilnya juga 18, tapi kalau misalnya saya sih em, lebih suka kali-kaliin per skenario nya baru nanti ditambahin kali-kali 2. Terus nanti di akhiran 4, berarti di angka pertama kita ada 3 kemungkinan, 1, 2, 3 lagi. Berarti kita kali 3 di sini. Terus nanti angka kedua kita tinggal tersisa sama tiga opsi, yaitu 0, 0, 2 sama 3. Anggap aja di sini angka pertama kita ambil 1. Terus nanti opsi ketiga, anggap aja nanti tinggal ada 1 sama 3, berarti tinggal 2. Anggap aja nanti habis itu yang keempat, anggap aja nanti tinggal ada misalnya angka 3, berarti dikali 1 sama dengan 18. Ditambah hasilnya di sini adalah 36. 36 gitu. Oke, lanjut ya. Nah, di nomor 18 sebenarnya ada cara benernya, tapi saya kadang-kadang kalau soal-soal kayak gini nanti sayangnya soal-soal kayak gini nanti bakal ketemu soal atau rumus kuadratik, ABC kuadratik yang sebenarnya saya kurang suka pakai. Jadi mendingan kalau di sini kita langsung masukin saja. Pertama-tama kita baca dulu soalnya gimana. Sebuah kereta menempuh jarak 180 km dari kota A ke kota B dengan kecepatan tertentu. Saat mesin kereta diganti dengan model terbaru, kecepatannya bertambah 30 km per jam dan waktu tempuh perjalanan berkurang 1 jam. Ini kita coba masukin. Kita masukin angka contohnya. Anggap em, kereta lama sama dengan 1 jam. Berarti sih kan kereta barunya adalah 1 jam lebih cepat, berarti ke 0. Nah, berarti kan nggak mungkin nih, nggak mungkin kereta lamanya 1 jam ya. Nggak mungkin kereta lama durasinya 1 jam. Terus kita coba kereta lamanya sama dengan 2 jam. Terus nanti kereta barunya adalah berarti kan 2 kurang 1 sama dengan 1 jam. Berarti ini kan 108, berarti kan dalam waktu 2 jam keretanya tuh menempuh 180 km. Berarti 1 jam dia menempuh 90 kilometer per hour ini dia, kilometer per jam. Terus yang baru dia menempuh 180 kilometer per jam. Gitu. Nah, di sini kan berarti kan dimintanya kan yang pertamanya 30 km ya. Kan 90 ke 180 kan masih 90 km per jam ya. Jadi bukan yang ini. Terus kita coba ke yang kereta lamanya 3. Kalau kereta lamanya misalnya 3 jam. 3 jam. Berarti kan sama aja. Kecepatannya kan 180 km per jam dibagi 3 sama dengan 60 km. 60 kilometer per jam. Terus satu lagi, kalau berarti kan
AL kereta barunya di sini lebih cepat 1 jam sama dengan 2 jam. Berarti alhasil sama dengan 180 km per jam dibagi 2. 2 jam doang, sama dengan 90 km per jam. Dan hasilnya apa? Hasilnya di sini kan 60 sama 90 kan bedanya 30. Nah, berarti di sini kereta lamanya kecepatannya 3 3 ke kecepatannya 60 km per jam dan kereta barunya itu adalah kecepatannya itu adalah 90 km per jam. Nah, kita cek pernyataan satu. Setelah mesin kereta diganti, kecepatan kereta tersebut meningkat 50%. Berarti kan tadi kan itu ya, bedanya kan 30. Tadi deltanya 30. Deltanya kan tadi atau waktunya kan sama dengan 30 km per jam. Dimana kalau 30 per 60 sama dengan 50 50% gitu. Jadi satu benar. Yang kedua, setelah mesin tersebut diganti, waktu tempuh kereta tersebut dari kota A ke kota B, sorry, tadi sebelum setelah dari kota A ke kota B ada 3 jam. Benar kan tadi kereta lama ditulis 3 jam. Jadi ya benar. Setelah mesin kereta diganti, waktu tempuh kereta tersebut dari kota A ke kota B berkurang lebih dari 36%. Jadi dari tadi kan dari itu ya, em, em, dari 3 jam ke 2 jam. Berarti sama aja. em, 1/3. 3 jam itu maksudnya niat. Apa sih 3 jam itu adalah waktu waktu kereta lama durasi kayak AL yang itu adalah delta waktu. Dan ini adalah tambahan nih, sorry, tambah bentuk. Dan sepertiga itu kan kasarnya, sepertiga kasar itu udah sekitar 33%. 33%, di mana ini nggak lebih dari 36%. Jadi yang terakhir ini salah. Oke, sekarang nomor yang 20. 5 bilangan berpositif, yaitu 8, 2, 9, 3, dan B memiliki jangkauan 7. Dan rata-ratanya lebih dari 6. Jika median kelima bilangan tersebut dikurangi rata-ratanya adalah S plus 10, nilai S sama dengan, jadi kan ada 5 ya, ada 5 bilangan tadi, 8, 8, 2, 3, 9, sama dengan B. Nah, tadi kan jangkauannya itu kan tadi kan dibilangin sama dengan 7 ya. Jangkauannya tadi sudah dibilangin sama dengan 7. Berarti 2 sama 9 itu udah berarti kan udah 7 ya jangkauannya ya. Berarti angka maksimal itu paling gede itu adalah di 9. Angka maksimal itu berarti di sini udah 9. Paling gedenya angka 9. Terus rata-rata itu lebih dari 6. Berarti kita tambahin dulu ya. Kita tambahin dulu. 8 tambah 2 tambah 3 terus dulu sama berapa? Terus sama dengan 22. 22. Terus nanti ditambahin B, ditambah B, nanti hasilnya itu bakalan lebih besar dari 30. Nah,
Berarti B itu sama dengan 9. Berarti nanti em, 22 ditambah 9 sama dengan 31 per 5. Di mana 5 itu adalah jumlahnya. Jumlah jumlah soalnya, jumlah angkanya sama dengan rata-rata itu adalah 6,2. Ya, kan rata-ratanya 6,2 ya. Kan rata-rata kan lebih dari 6 ya. Berarti jika median kelima bilangan tersebut dikurangi rata-ratanya adalah S per 10, nilai nilai S adalah, tadi mediannya berapa? Medianya itu berarti di 3. Di 3. Berarti em, 6,2 minus 3 sama dengan S per 10. Kan mudahnya itu ya. Ini maaf kayak tadi. Kan sama aja. Kan sama aja. 3,2 sama dengan S per 10. Jadi di sini adalah, ini tinggal dikali aja. 32 sama dengan S-nya. Jadi S itu adalah 32. Sebentar ya guys. Di sini mau ada azan dulu nih, saya mau mutul ya. Guys, kira-kira 5 menit untuk istirahat dulu ya guys. Untuk sholat dan minum. Sekiranya ya untuk istirahat.
Em, lanjut aja ya ke soal berikutnya. Jadi soal berikutnya ini ada segitiga PQRS. Luas daerah itu adalah 180 cm kuadrat. Lalu ada titik A, B, C, D terletak pada persegi dengan PA sama dengan QB sama dengan QRC sama dengan SD. Diketahui PA sama dengan 2AQ. Selisih luas daerah yang dihasil dan tidak dihasil adalah, kan kalau misalnya persegi, mencari luas persegi itu kan adalah dikuadratin ya. Berarti di sini itu adalah posisi sampingnya itu adalah 180 atau sama aja dengan 6 akar 5, karena kan 6 itu dengan akar 36 ya, dan akar 5 itu nanti dikali sama akar 36 artinya ada 180 gitu. Dan AQ di sini adalah AQ kan em, itu dua kali lebih pendek daripada PA. Jadi di sini adalah perbandingannya, di sini adalah 2, di sini perbandingannya adalah satu, satu gini, satu. Nah, berarti di sini hmm, PA sama dengan 2/3 dari em, PQ kan. PA sama dengan 2/3 per PQ. Terus PQ di sini kan adalah PQ di sini adalah PQ di sini kan sama dengan tadi 6 akar 5 ya. Jadi intinya kan di sini sisi kecilnya kita samain aja, di sini samain aja. Nilai di sini nilainya sama semua. Berarti kalau kalau sisi besarnya atau yang dua strip ini sama dengan 4 akar 5, dan yang kecil ini sama dengan 2 akar 5. Terus selanjutnya kita kalau kita perhatiin di sini, mereka ini ngebuat garis yang sama nih. Mereka ngebuat garis yang sejajar, garis DC itu sejajar sama dengan garis AB, dan juga nilainya sama dengan DA. Jadi garis DC, garis CB, garis BA sama garis AD itu sama panjangnya, gitu. Terus ini berarti kan kita kan membentuk persegi juga ya. Nah, ini kita harus tahu nih, anggap ini sama dengan X, ini berapa? Nah, caranya gini. Caranya tuh kita berarti pakai em, Pitagoras. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan em, sorry, akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat gitu. Berarti di sini X kuadrat sama dengan akar 4 akar 5 dikuadratin ditambah 2 akar 5 dikuadratin. Dan hasilnya ini adalah sama dengan 10. X kuadrat, sorry, sama dengan sorry, kalau pakai X kuadrat ya cukup X aja gini. Berarti em, X sama dengan akar 100 gitu ya. Jadi X sama dengan 10. X sama dengan 10. Berarti nanti persegi kecilnya
em, L sama dengan luas persegi kecilnya sama dengan 100. 100. Nanti kan minta yang diakhirnya ya. Nah, yang diakhirnya itu kan sama dengan setengahnya aja ya, setengahnya. Yang setengahnya aja, berarti em, yang di akhir itu sama dengan setengahnya aja, sama dengan 1/2. Dan juga berarti kan yang bersih, yang nggak di akhir itu sama dengan 1/2-nya juga, ya kan? Jadi nilainya sama. Jadi tinggal aja 100 dikali 0,5. Hasilnya hasilnya adalah 50. Gitu. Ini berarti di sini berarti 50. Ya, nomor 24. Jadi di sini ada sebuah balok perbandingan panjang lebar tinggi 312 dan luas permukaan adalah 352 balok. Ya, misalnya adanya balok kayak gini, di mana P banding L banding T sama dengan 3/1/2 gitu. Nah, kan luas permukaan sama dengan gini ya. Luas permukaan sama dengan 2PL ditambah 2 panjang kali lebar ditambah 2 lebar kali tinggi ditambah 2 panjang kali tinggi. Kan di sini kan diketahui sama dengan 352 ya. Dengan 352. Jadi 352 anggap aja em, kita taruh variabel P ya misalnya ya, atau variabel X, gara-gara 3/1/2 itu belum menunjukkan angka aslinya, tapi baru rasionya. Jadi kita harus kasih X biar kita tahu angka aslinya berapa. Jadi LP sama dengan 2 2PL kan sama dengan 2 dikali, sama aja 2PL itu sama aja. Tadi P-nya berapa? P-nya itu adalah 3, terus L-nya 1. Berarti kan sama dengan 6x kuadrat. 6x kuadrat itu gara-gara gini ya. Anggap aja P-nya itu tadi, langsung aja kali. P-nya sama dengan 3x, terus tadi L-nya sama dengan x, T-nya sama dengan tadi 2x. Nah, terus PL kuadrat. Terus ditambah 2LT. Tadi kan 2LT itu kan sama 2LT itu sama dengan 4x kuadrat. Nanti ditambah lagi P kali T-nya. P kali T-nya itu adalah 6x kuadrat. Ya kan? Panjang kali tingginya. 12x kuadrat seharusnya tadi. 12x kuadrat. Jadi 352 sama dengan 22x kuadrat. Di sini kita bisa bagi 22. 16 sama dengan x kuadrat. Jadi x sama dengan 4. Gitu. Jadi ukuran panjang dari balok tersebut ada 12. Jadi kan P kan sama dengan 3x ya. Berarti benar. Terus volume dari balok tersebut adalah 374.
Berarti tadi vokal volume baut kan PLT ya. Berarti 12 dikali 4 dikali 8 sama dengan em, 384 salah. Terus dapat memuat sebuah tabung berdiameter 4 dan tinggi 12. Tadi kan berarti kan PLT-nya cari asnya berapa ya? P sama dengan L sama. Tadi kan P-nya kan 3X berarti sama dengan 12. Kalinya tadi sama dengan 4 dan tingginya itu adalah 8. Dan sebenarnya em, nggak berarti itu ya gagal di sini T-nya 8 terus tingginya 12 berarti nggak bisa, tapi kan bisa aja kalau misalnya diputar-putar tabungnya sehingga nanti sisi panjangnya itu bakal jadi sisi tinggi tabung, nanti juga diameternya itu bakal jadi sisi lebar, dan juga lebar balok itu bisa jadi sisi diameternya tabung, jadi bisa di sini. Benar. Oke, terus lanjut ke nomor 25. Pada satu kampanye politik, em, Aisyah Abdul minta menulis alamat surat pada kontributor yang potensial. Aisyah bisa menulis 310 alamat dalam 5 jam. Abdul bisa menulis 3 alamat surat dalam 5 jam. Berarti kita cari-cari dulu ya. em, Mereka bisa nulis berapa banyak per jamnya. Jadi kan Aisyah tuh sama dengan bisa nulis sekitar 320 per tadi apa Aisyah? Aisyah bisa 320 tadi. Sama dengan 325 sama dengan 64 surat per jam. Sedangkan kalau tadi Abdul itu adalah 300 surat per 5 jam ya. Berarti per jamnya itu adalah sama dengan 60 surat per jam. Berarti kalau mereka ditambahin, mereka bisa 124 per jam. Terus berarti 248. Mereka bisa nulis berapa jam? 224, 248 surat. Jadi 248 ini kita bagi sama 124. Sama dengan 2 itu. Jadi itu 2. Sama 26. Jadi soal-soal kayak gini kita cari dulu, kerjain dulu yang dalam dulu. Jadi yang dalam tuh yang nol. Jadi yang nol tuh masuk yang mana? Nol. Untuk yang nol tuh masuk ke yang sini. Nol. Sorry, kok sini sih. Nol tuh maksudnya ke yang ini dong. Gara-gara nol tuh lebih besar dari -5, tapi lebih kecil dari 1. Oke, berarti em, 0 ditambah 5 per 0 minus 1 sama dengan -5. Gitu. Sama dengan -5. Berarti di sini kita dapat ini. 5 dikurangin 5 hasilnya 0. Dan 0 kan setara sama dengan -5 ya. Kan 0 kan tadi kan udah dapat juga ya. Hasilnya tadi -5. Jadi kita dapetin ini hasilnya adalah -5 juga. Oke, aman ya. Next. Nomor 7. Nah, diketahui ada satu suku barisan geometri dengan suku positif jika U1 tambah U2 tambah U3 sama dengan 25 dikali 1 per U1 tambah 1 per U2 tambah 1 per U3. Maka nilai U2 per min 2-nya adalah, oke. Jadi kan ada rumusnya ya, bagaimana bagaimana eh, cara mencari em, nilai deret geometri di suatu daerah tertentu.
sama dengan UN. A dikali R dipangkat N negatif 1 kayak gini. Misalnya kita pengen cari di geometri di bilangan 1, berarti kan 1 sama dengan N sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 0. Jadi R pangkat 0 sama dengan 1 dikali A-nya gitu. Angka awalnya berapa gitu. Nah, jadi kan misalnya terdapat kayak begini. U1 tambah U2 tambah U3. U1 tambah U2 tambah U3 sama dengan 25 1 per U1 tambah 1 per U2 gini. Dan kita bisa mengubahnya ini. Kita semua ini kita kalikan, kita semua samain menjadi per 1 U2 U3, terus bawah atasnya U2 3 ditambah U1 U3 U1 ditambah U1 ditambah U1 U2 kayak gini. Nah, kita cari dulu U1 U2-nya berapa dari rumus ini. Berarti U1 sama dengan U1 sama dengan A, U2 sama dengan A dikali R, yang U ketiganya sama dengan A R kuadrat. Kayak gitu. Nah, berarti di sini sama aja. Halaman baru sama aja. A ditambah AR ditambah AR kuadrat sama dengan 25 A kuadrat R A kuadrat R ditambah A kuadrat R kuadrat. Ini dapatnya dari di perkaliannya ya. Ini kan em, ini kan U1 dikali U2, ini tuh berarti U1 dikali U3 nanti ditambah sama A kuadrat R3. Ini tuh U2 dikali U3. Gitu. Per di sini di bawahnya sama dengan A3 R3. Gelar itu dikali ya. A3 R3-nya. Nah, di sini kita pindahin ke sini. Jadi nanti bakalan dikali. Hasilnya sama dengan A pangkat 4. A pangkat 4 R pangkat 3 ditambah A pangkat 4 R pangkat 4 ditambah A pangkat 4 R pangkat 5. Sama dengan
25 tanda kurung A kuadrat R ditambah A kuadrat R kuadrat ditambah A kuadrat R pangkat 3. Nah, di sini tuh kita itu bisa sederhanain yang ini tuh dengan A pangkat 4 R pangkat 3 dikali 1 ditambah R ditambah R kuadrat gitu. Sama dengan di sini kita bisa aja ganti 25 A kuadrat R ditambah AR ditambah A sorry. Source-nya ini seharusnya 1. Soalnya juga salah tadi ini R ditambahnya 25 A kuadrat R. Ininya ditambah kali 1 ditambah R ditambah R kuadrat kayak gini. Terus nanti ini kan sama ya. Ini semuanya kan sama. Terus nanti kita bakalan silang aja jadi A pangkat 4 R pangkat 3 sama dengan 25 A kuadrat R. Itu kan. Nah, nanti kita coret-coret. Ini jadi 2. Terus A kuadratnya kita coret. Ini jadi 2 juga. Jadinya A kuadrat R kuadrat. A kuadrat R kuadrat sama dengan 25. Di mana AR sama aja ini sama A kuadrat R sama dengan AR dikuadratin sama dengan 5. 5 tadi kan U2 sama dengan saya hapus dulu. Begini ya. Maaf. Dimana nanti jadi AR sama dengan 5. Kan tadi kan AR itu kan sama aja dengan U2. Berarti U2-nya tuh adalah 5. Itu kan ya, U2-nya adalah 5. Nanti 5-nya dikurangin ke 2 sama dengan 3. Itu jawabannya. Jadi sini jawabannya adalah yang 3. Seperti itu. Oke. Terus sama 30. Sebenarnya ini sebelumnya saya sudah kerjain. Jadi ini kayak gini ya. Cara kerjanya ada angka A lebih besar daripada 0, tapi tidak lebih besar daripada tapi lebih besar tidak lebih besar sama dengan 6. Lalu juga ada B lebih besar sama dengan 2, lalu tidak lebih besar daripada 4. Dan mereka berdua ini harus sama dengan bilangan bulat gitu ya. Kita harus mencari berapa banyak kemungkinan adanya nilai-nilai dari A per B. Jadi kan kalau B itu kan bisa ini aja ya. B itu bisa 2, 3, 4, 5. Bisa 2 sama 3. Sedangkan kalau A itu bisa aja tadi 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6. Nah, jadi ada aturan juga nih di mana A itu kan nggak boleh sama dengan B.
Gitu. Jadi kita harus bikin skenario di mana pertama B-nya itu adalah yang 2. Jadi kita bisa dapat 1, 3, 4, 5, dan 6. Itu ada 5 skenario. Kita nggak bisa lakukan 2 per 2. Gara-gara 2 per 2 itu adalah sama A per B-nya. Gitu. Terus nanti kita bakal dapat skenario di mana B-nya itu adalah yang 3. Gitu. Jadi A-nya bisa 1, 2, 3-nya nggak boleh. Gara-gara nanti bakalan sama 3 per 3. Nanti jadi ada 4, ada 5. Tapi kita nggak boleh pakai 6. Kenapa nggak boleh pakai 6? Gara-gara 6 per 3 sama dengan 2. Dimana udah ada em, di mana udah ada nilainya di saat kita masukin 4 per 2. Jadi cuma ada ini doang. 1, 2, 3, 4, 5 sama 6, 7, 8, 9. Yaitu adalah 1/2, 3 per 2, 4 per 2 atau 2, 5 per 2, 6 per 2 atau 3. Lalu ada 1/3, 2 per 3, 4 per 3, dan juga 5 per 3. Kalau ditambahin ini ada 9 kemungkinan. Jadi di sini ada 9 kemungkinan. Gitu. Oke, lalu di sini ada nomor terakhir. Ya nggak sih? Oh, ya, nomor terakhir. Ada 1/2 dikurangin 1/3 dikurangin 1/5 ditambah 1/n. Dan hasilnya adalah bilangan bulat. Gitu. Jadi kita pertama-tama cari dulu nilai ini, tentu cari dulu ini nilainya berapa. Kita cari dulu KPK mereka semua berapa? Hasilnya kan 30 ya. 2 dikali 3 kali 5. Jadi 1. Jadi bawahnya 30. Bawahnya itu udah 30 ditambah 30 ditambah 30. Nah, 1/2 berarti kan ini dikali 15 ya. Berarti 1 kali 15 sama dengan ininya 15. Satunya 15 atasnya. Terus 1/3 ini dikali 10. 2 dikali 5. 10. Lalu 5 ini bisa didapat dari 2 dikali 3 atasnya. Atasnya dikali 1 dikali 2 dikali 3. Jadi 1 kali 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah ini dikurang ya. Maaf. Jadi ini hasilnya adalah minus 1/30 ditambah 1/n sama dengan bulat. Nah, em, kalau bilangan bulat itu kan bisa apa aja sih? Kan bisa negatif, bisa positif, dan juga bisa angka 0. Em, jadi paling mudahnya aja, em, kenapa kita nggak cari 0 aja? Gitu kan. Berarti cara mencari minus 1/30 ditambah 1/n biar hasilnya 0 gimana? Berarti kan harus ditambah minus tambah positif ya. Berarti positifnya minus 1/30 adalah tinggal dikali negatifnya. Sama positifnya sama dengan 1/30. Itu. Berarti saat ini adalah 1/30. Berarti N-nya itu adalah 30. Nah, tapi kita nggak cuma diminta cari N-nya nggak sih kan? Sorry, maaf. Kita di sini juga minta dicari pembagi negatif dari N sebanyak ada berapa buah. Jadi 30 itu bisa dibagi angka negatif itu berapa banyak. Jadi
30 bisa dibagi sama dengan minus 1, minus 2, lalu minus 3, minus 5, minus 6, lalu minus 15, lalu minus 10, lalu sama minus 30 ya. Minus 10, minus 10, minus 15, sama terakhir tuh minus 30. Ini kita gara-gara minta dicarinya yang negatifnya aja ya, yang angka negatifnya aja. Jadi kalau misalnya di total ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 8 angka. Jadi di sini ada 8 angka. 8 buah. Oke, mungkin segitu dulu. Aduh, mungkin itu udah 20 soal sepertinya. Dan sudah mungkin sekitar 1 jam 50 menit, kurang lebih. Mungkin di sini Firman mau ngomong. Baik, terima kasih ke Shiva, Atau mungkin ada yang masih mau nanya. Kuki, dan yang udah join. Besok jadi rencananya akan ada pembahasan soal PU. Kira-kira nanti jam 19.30. Nanti diinfoin lebih detailnya mungkin agak nantian ya. Makasih guys, makasih Kak.